Dari slide pertama. Bentar. Oke. Kok nggak bisa di itu ya? Udah oke, Sok. Udah bisa. Kopi. Udah, Wi. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Desria dan teman-teman semuanya. Kita dari kelompok 16 akan berprestasi tentang International Operation Management pada chapter 17. Sebelumnya kita akan memperkenalkan kelompok nama kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Nirenda Safitri dan teman saya Sophie Hestia Putri. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Sophie Hestia Putri. Sophie, silahkan. Yang pertama itu ada the nature of international operation management. Operasi atau operation management. Jadi operation management ini adalah serangkaian aktivitas yang digunakan organisasi itu untuk mengubah berbagai jenis input yang berupa bahan, tenaga kerja, dan lain-lain gitu menjadi barang dan jasa akhir. Nah, manajemen operasi ini tuh juga terkait dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi. Terus sistem operasi dan prosedur yang dirancang dan dikelola dengan benar memainkan peran utama dalam menentukan kualitas dan produktivitas suatu produk gitu. Misalnya kayak Zara mampu mendapatkan ukuran produktivitas ekstra dari pusat distribusinya karena desainnya itu yang sangat efisien dan fleksibel. Nah, di sini itu ada gambar yang mengilustrasikan proses dari manajemen operasi internasional. Itu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini tuh strategi konteks ini memberikan latar belakang yang diperlukan untuk mengembangkan kemudian mengelola fungsi operasinya. Nah, dari strategi konteks ini mengalir ke standardized versus customized production. Nah, penempatan perusahaan di sepanjang kontinum ini tuh pada akhirnya membantu menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk bagian lain dari proses manajemen operasi. Nah, bagian berikutnya dari manajemen operasi internasional ini adalah aktivitas dan proses yang terkait dengan perolehan sumber daya. Gitu. Jadi dari ada sini ada supply chain management, vertical integration, make or buy decision, ini bakal dibahas. Terus selanjutnya juga ada location decision dan location and material management. Nah, terus terus selanjutnya ada the strategic context of international operation management. Nah, terus ada di sini apa sih the central role of operation management? Jadi the central role of operation management ini adalah menciptakan potensial untuk mencapai nilai superior untuk perusahaan. Artinya suatu manajemen operasi itu adalah aktivitas menambah nilai yang dimaksudkan untuk dibuat atau ditambahkan nilai baru untuk masukkan organisasi dengan cara yang berdampak langsung pada keluaran gitu. Nah, untuk perusahaan yang biasa mengejar strategi diferensiasi, fungsi manajemen operasi ini harus mampu menciptakan barang atau jasa yang jelas berbeda dari pesaing perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan yang mengikuti
fungsi manajemen operasi itu harus dapat mengurangi biaya pembuatan barang atau jasa seminimal mungkin sehingga tuh perusahaan dapat menurunkan harga sambil tetap memperoleh tingkat keuntungan yang dapat diterima. Nah, jika perusahaan menggunakan standar proses produksi dan teknologi di setiap pasar, di mana uh, dia berbisnis itu, perusahaan semacam itu mungkin bisa memilih untuk mengadopsi desain produk global, misalnya kayak untuk menangkap lebih banyak efisiensi global dengan mudah dihasilkan oleh operasi mereka. Selanjutnya ada kompleksitas of international operation management, di mana tuh manajemen operasi internasional ini tuh menyajikan salah satu rangkaian tugas yang paling kompleks dan menantang yang dihadapi manajer saat ini. Nah, kompleksitas dasar yang melekat dalam manajemen operasi ini berasal dari masalah produksi itu sendiri, di mana dan bagaimana memproduksi berbagai barang dan jasa. Nah, manajer operasi ini biasanya itu tuh memutuskan masalah penting dan kompleks itu dalam 3 bidang. Yang pertama ada sumber daya, di mana di sumber daya ini, dalam bidang sumber daya ini manajer itu harus memutuskan di mana dan bagaimana mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produknya. Keputusan utama terkait dengan manajemen rantai pasokan dan integrasi vertikal. Terus ya yang kedua itu adalah di bidang lokasi, di mana manajer itu tuh harus memutuskan di mana akan membangun fasilitas administrasi, kantor penjualan dan pabrik gitu. Dan bagaimana mendesainnya dan seterusnya gitu. Terus yang bidang ketiga itu adalah logistik. Nah, di sini itu manajer itu harus memutuskan moda transportasi dan metode pengendalian inventaris. Selanjutnya ada production management. Nah, jadi manajemen produksi atau production management itu sendiri adalah suatu keputusan proses dan masalah manajemen operasi yang melibatkan pembuatan barang berwujud. Nah, sedangkan hal-hal yang melibatkan pembuatan layanan tidak berwujud itu disebut manajemen operasi layanan gitu. Ini ada manufaktur. Nah, manufaktur itu adalah kreasi barang dengan mengubah bahan mentah dan bagian komponen yang dikombinasikan dengan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Beberapa contoh aktivitas manufaktur itu, contohnya itu kayak produksi kamera digital Sony, terus produksi mobil BMW, kayak gitu-gitu. Terus ada 3 dimensi penting dari manajemen produksi internasional. Yang pertama itu ada manajemen rantai pasokan internasional, terus yang kedua itu ada lokasi fasilitas internasional, dan yang ketiga itu logistik internasional. Selanjutnya ada supply chain management and vertical integration. Sebelum itu, apa sih supply chain management? Jadi supply chain management itu adalah serangkaian proses dan langkah yang digunakan perusahaan itu tuh untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produknya gitu. Nah, langkah pertama dalam mengembangkan strategi manajemen rantai pasokan atau supply chain management ini adalah menentukan tingkat integrasi vertikal sesuai. Nah, integrasi vertikal itu tuh adalah sejauh mana perusahaan itu tuh menyediakan sumber dayanya sendiri atau memperoleh dari sumber lain. Pada satu ekstrim itu perusahaan yang mempraktikkan integrasi vertikal tingkat tinggi terlibat dalam setiap langkah proses manajemen operasi saat barang dikembangkan, diubah, dikemas, dan dijual kepada pelanggan. Sedangkan perusahaan yang memiliki sedikit integrasi vertikal itu, dia itu hanya terlibat dalam satu langkah aja atau hanya beberapa langkah dalam rantai produksi. Selanjutnya ada apa sih tingkat integrasi perusahaan, tingkat integrasi vertikal perusahaan. Jadi tingkat integrasi vertikal perusahaan ini itu adalah hasil dari serangkaian keputusan manajemen rantai pasokan yang dibuat oleh manajer produksi. Nah, dalam memutuskan bagaimana memperoleh komponen yang diperlukan untuk membuat produk perusahaan, manajer produksi ini memiliki dua pilihan nih. Nah, perusahaan dapat membuat input sendiri atau pilihan pertama itu perusahaan dapat membuat input sendiri atau membelinya dari pemasok luar. Nah, pilihan ini tuh disebut keputusan buat atau beli. Nah, keputusan membuat atau membeli ini tuh dapat dipengaruhi oleh kayak ukuran perusahaan, terus ruang lingkup operasi, dan keahlian teknologi
dan oleh sifat produknya. Di lain waktu, keputusan membuat atau membeli ini tuh akan bergantung gitu pada investasi yang ada dalam teknologi dan fasilitas manufaktur. Terus faktor lain yang mungkin yang berperan sehubung dengan keputusan buat atau beli itu secara khusus itu perusahaan internasional biasanya itu harus melakukan trade-off antara biaya dan pengendalian, terus resiko, investasi dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya itu nih penjelasannya dari tadi apa namanya dari nah yang pertama itu ada kontrol. Di sini itu kontrol atau pengendalian. Ini itu kontrol di sini itu membuat komponen memiliki keuntungan untuk meningkatkan kendali perusahaan atas kualitas produk, jadwal pengiriman, perubahan desain, dan biaya. Nah, masalah kontrol lainnya itu terkait misalnya dengan kemampuan untuk menegakkan kontrak dengan pemasok luar, gitu. Terus menegakkan kontrak dengan pemasok asing mungkin bisa aja lebih sulit atau mahal karena kan perbedaan dalam sistem hukum nasional. Misalnya jika undang yang melindungi kekayaan seksual orang asing itu lemah di negara tersebut. Terus yang kedua itu dari risiko. Nah, membuat komponen dari pemasok eksternal ini memiliki keuntungan dalam mengurangi risiko keuangan dan operasi perusahaan. Contohnya misal kayak BT, yaitu memiliki risiko terkait dengan kayak anjungan pengeboran, terus jaringan pipa, terus dan setiap tahap lainnya dalam rantai produksinya. Terus yang ketiga itu adalah investasi dalam fasilitas, teknologi, dan orang gitu. Nah, membeli dari orang lain ini menurunkan tingkat investasi perusahaan dengan tidak harus membangun pabrik baru atau mempelajari teknologi baru. Nah, perusahaan ini dapat membebaskan modal untuk penggunaan produktif lainnya. Misalnya kayak Honda, dia itu memperoleh pemasok yang nyaman dan dapat diandalkan tanpa dia itu harus menginvestasikan uangnya itu sendiri untuk membangun pabrik cermin. Nah, tentu aja tuh dengan membeli daripada membuat cermin, Honda menyerahkan keuntungan dari pembuatan cermin. Dan yang terakhir itu ada fleksibilitas. Nah, perusahaan yang membeli daripada mempertahankan fleksibilitas itu untuk membuat pemasok sesuai keadaan. Misalkan PC telah memilih untuk membeli disk drive, terus pos USB dan mikroprosesor dari pemasok luar gitu. Dengan melakukan itu tuh mereka menghindari risiko keusangan produk dan pengeluaran besar untuk penelitian dari pengembangan yang diperlukan untuk tetap menjadi yang terdepan dari setiap teknologi yang tertanam di bagian komponen PC. Selanjutnya itu ada location decision. Nah, di location decision ini apa namanya? Suatu perusahaan itu harus mempertimbangkan masalah gitu, masalah terkait negara, terus masalah terkait produk, terus kebijakan pemerintah dan masalah organisasi. Yang pertama itu adalah masalah terkait negara. Nah, beberapa ciri negara dapat mempengaruhi keputusan tentang lokasi fasilitas internasional. Dan yang paling utama diantaranya adalah ketersediaan sumber daya dan biaya, terus infrastruktur dan pengaruh pemasaran negara asal. Terus yang kedua itu masalah terkait produk. Nah, karakteristik terkait produk itu juga dapat mempengaruhi keputusan lokasi. Di antara lain yang lebih penting diantaranya adalah misalkan kayak rasio nilai terhadap bobot produknya dan teknologi produksi yang diperlukan. Terus yang ketiga ada peraturan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah yang dapat berperan dalam jadi kebijakan pemerintah itu dapat berperan dalam keputusan lokasi. Yang terpenting adalah kayak stabilitas proses politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif pembangunan ekonomi, dan keberadaan kawasan perdagangan luar negeri. Terus yang keempat ada masalah organisasi. Nah, strategi bisnis perusahaan ini dapat mempengaruhi keputusan lokasinya dengan berbagai cara. Perusahaan yang mengadopsi strategi kepemimpinan biaya itu harus mencari lokasi berbiaya rendah, sedangkan perusahaan yang berfokus pada kualitas produk dia harus menempatkan fasilitas di area yang memiliki tenaga kerja terampil yang memadai dan bakat manajerial. Selanjutnya yaitu ada selanjutnya ada International Logistics and Material Management.
Oke, logistik internasional adalah pengolahan aliran bahan baku, suku cadang, persediaan dan sumber daya lain dari pemasok perusahaan, aliran bahan baku, suku cadang, persediaan dan sumber daya lain dalam produk jadi, layanan dan arus dari perusahaan ke pelanggan. Dua set aktivitas pertama biasanya disebut dengan manajemen material dan set ketiga sering disebut distribusi fisik atau lebih sederhananya distribusi. Peran logistik sangat penting bagi perusahaan yang telah mengembangkan jaringan manufaktur dan distribusi yang terintegrasi tetapi tersebar secara geografis, di mana dokumen dapat dibuat di satu negara untuk perakitan di negara kedua dan dijual ke negara ketiga. Next. Yang selanjutnya itu ada International Service Operation. Sektor jasa telah muncul dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian yang semakin penting dari banyak perekonomian nasional, terutama di negara-negara maju. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa jasa menjadi bagian yang lebih integral dari perdagangan internasional dan ekonomi global. Bisnis jasa internasional adalah perusahaan yang mengubah sumber daya menjadi keluaran tidak berwujud yang menciptakan utilitas bagi pelanggannya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik of international service. Jasa memiliki beberapa karakteristik unik yang menciptakan kekacauan khususnya bagi perusahaan yang ingin menjual jasa di pasar internasional. Ada 4 poin di sini, ada service are intangible, service generally are not storable, service often require customer participation, many service are tied to the purchase of other product. Next. Yang poin pertama itu ada service are intangible. Artinya di sini sifat yang tidak berwujud ini menilai atau kualitas layanan seringkali lebih sulit daripada menilai nilai atau kualitas suatu barang. Nah, contohnya seseorang konsumen yang pergi ke seorang akuntan untuk mendapatkan nasihat keuangan pergi dengan pengetahuan tak terukur dan tidak dapat dipegang atau dilihat. Next. Selanjutnya ada service generally are not storable. Nah, di sini seringkali mereka tidak bisa dibuat sebelumnya atau diinvestasikan atau disimpan untuk penggunaan di masa depan. Tingkat ketahanan layanan yang tinggi membuat perencanaan kapasitas menjadi masalah kritis bagi semua penyedia layanan. Perencanaan kapasitas memutuskan beberapa banyak pelanggan yang dapat dilayani oleh perusahaan pada waktu tertentu. Kegagalan untuk menyediakan kapasitas yang cukup seringkali berarti kehilangan penjual secara permanen. Sedangkan penyedia kapasitas yang terlalu banyak meningkatkan biaya perusahaan dan menurunkan keuntungannya. Next. Selanjutnya ada service often require customer participation. Di sini layanan internasional seperti pariwisata tidak dapat terjadi tanpa kehadiran fisik pelanggan. Karena keterlibatan pelanggan dalam penyampaian layanan, banyak penyedia layanan perlu menyesuaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Thomas Cook misalnya, dalam menjual lebih banyak turbus di London, jika menyediakan pemandu berbahasa Spanyol untuk kliennya yang berbahasa Meksiko, Venezuela, dan Argentina, serta pemandu bahasa Jepang yang pelanggannya orang Jepang. Selanjutnya, layanan yang identik dapat dipersepsikan secara berbeda-beda oleh masing-masing pelanggannya, sehingga menciptakan masalah strategi dan pemasaran. Next. Selanjutnya di poin terakhir yaitu ada many service are tied to the purchase of other product. Banyak perusahaan menawarkan layanan dukungan produk bantuan dengan operasi, pemeliharaan, dan produk bagi pelanggan. Nah, layanan semacam ini mungkin penting untuk penjualan produk terkait. Perusahaan juga memiliki operasi layanan yang disiapkan untuk memperbaiki produk tersebut bagi konsumen yang membelinya, menyediakan suku cadang pengganti, dan seterusnya. Kemampuan perusahaan untuk menjual peralatannya akan dirugikan secara substansial jika tidak menawarkan layanan terkait ini. Selain itu, tidak hanya harus menawarkan layanan di kantor pusat perusahaannya. Next.
Selanjutnya itu ada the role of government in international service trade. Nah, operasi layanan internasional melibatkan masalah dasar termasuk perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, desain, dan tata letak fasilitas dan penjadwalan operasi. Perencanaan kapasitas memutuskan beberapa banyak pelanggan yang dapat dilayani perusahaan seperti halnya manajemen produk. Perencanaan lokasi penting untuk operasi layanan internasional. Fasilitas layanan internasional dirancang dengan hati-hati sehingga tampilan dan tata letak yang tepat dapat dibangun. Perusahaan yang beroperasi secara internasional menyoroti identitas asing mereka atau memadukan warisan negara asal mereka dengan budaya. Selanjutnya yaitu ada managing productivity in international business. Pertimbangan utama manajemen operasi untuk perusahaan internasional adalah produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi ekonomi yang merangkum nilai keluaran relatif terhadap nilai masukan yang digunakan untuk membuat keluaran. Produktivitas penting karena membantu menentukan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan dan berkontribusi pada kelangsungan hidup panjangnya. Selanjutnya yaitu salah satu tujuan fundamentalnya harus terus meningkatkan produktivitasnya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan produktivitasnya. Tiga pendekatan dalam partikular sering membantu perusahaan menjadi lebih produktif. Yang pertama, yaitu menghabiskan lebih banyak nilai pada penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang kedua, meningkatkan operasi. Ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan. Next. Selanjutnya itu ada managing quality in international business. Perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasa atau layanan mereka. Memang kualitas telah menjadi masalah bersaing yang signifikan di kebanyakan industri, sehingga strategi pengendalian selalu memiliki kualitas sebagai fungsi utama. Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO telah bekerja untuk mengembangkan dan menyempurnakan serangkaian pedoman kualitas internasional. Pedoman ini secara kolektif disebut dengan ISO 9000, memberikan dasar untuk sertifikasi kualitas yang menjadi semakin penting dalam bisnis internasional. Pedoman tersebut diperbarui dan direvisi pada tahun 2000. Kualitas penting karena terkait langsung dengan produktivitas. Kualitas yang lebih tinggi berarti meningkatkan kualitas karena lebih sedikit cacat, lebih sedikit sumber daya yang dikhususkan untuk pengerjaan ulang produk cacat, dan lebih sedikit sumber daya yang dikhususkan untuk pengendalian kualitas itu sendiri. Yang akhirnya kualitasnya membantu perusahaan mengembangkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Total Quality Management atau TQM adalah sebuah integrasi untuk secara sistematis dan terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan atau layanan organisasi. Program TQM bervariasi menurut perusahaan dan harus disesuaikan agar sesuai dengan setiap keadaan unit perusahaan. Nah, di sini ada bagannya yaitu strategi commitment to quality. Jadi, top manager itu harus mempunyai komitmen dari research need to achieve continue improvement. Nah, di sini ada empat yaitu employee involvement, high quality material, up to date teknologi, sama effective methods. Next.
Managing Product in International Business itu TQM. Teknik TQM ini yang pentingnya itu adalah benchmarking. Benchmarking adalah proses mempelajari secara legal dan etis bagaimana perusahaan lain melakukan sesuatu dengan cara berkualitas tinggi dan kemudian meniru atau memperbaiki metode mereka. Next. Selanjutnya ada Managing Information in International Business. Aspek operasi terakhir dan semakin penting dalam bisnis internasional melibatkan informasi. Nah, informasi adalah data atau bentuk yang bernilai bagi seseorang manajer dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugas-tugas terkait. Informasi sangat penting bagi perusahaan manapun. Manajer menggunakan dalam setiap fase pekerjaan mereka karena ini diperlukan untuk proses pengembalian keputusan memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Sangat penting bagi perusahaan internasional. Manajer menggunakan informasi untuk lebih memahami lingkungan perusahaan mereka, pelanggan, pesaing, dan pemasoknya. Perusahaan semakin bekerja untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola informasi mereka secara lebih efektif. Sistem informasi adalah metode yang dibuat oleh perusahaan untuk mengumpulkan dan menyediakan data dalam bentuk yang berguna bagi manajer. Sudah. Dari kelompok kami, kita buka dengan sesi tanya jawab. Sophie. Bisa langsung dimulai sesi tanya jawabnya. Ingin bertanya boleh, silahkan. Mau nanya dong. Dicatat ya di PPT-nya, jadi saya bisa baca juga. Iya, oke. Saya mau nanya dong. Bentar kita. Iya, kita. Udah bisa belum, Sob? Gak ada masa. Kan nggak bisa. Yaudah, ketik dulu nanti di itu share. Ketik dulu aja, Sob. Kita nanya apa, Tita? Dari karakteristik layanan internasional tadi, jasa kan memiliki beberapa karakteristik unik. Itu kelebihan kekurangannya apa aja sih dari karakteristik itu? Ya, udah. Terus siapa lagi yang mau nanya? Mau nanya Sophie. Siapa itu? Nabila. Nabila. Iya, kenapa? Mau nanya Nabila. Menurut kalian kenapa sih ISO atau the International Organization for Standardization itu tuh penting bagi suatu perusahaan, dan jika memang penting apa saja sih manfaat yang diberikan oleh si ISO ini kepada perusahaan gitu. Terima kasih Sophie. Tadi apa, Nap? Ya, mengapa ISO itu penting bagi perusahaan? Dan apa saja manfaat jika perusahaan itu sudah memiliki ISO. Jelas nggak Sophie? Ada yang mau nanya nggak? Saya lagi.
Sopi mau nanya dong, Mau nanya apa? contoh perusahaan yang mengejar strategi diferensiasi itu apa? Oke, Indah, makasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih yang bertanya. Tutup ya. Izinkan saya dan Sophie melakukan diskusi terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya, teman-teman.
Sebentar ya teman-teman, lagi azan. Kita break azan dulu sebentar.
Halo, kita. Iya. Mulai aja pengen jawab pertanyaan dari Tita. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari karakteristik jasa? Nah, tadi kan karakteristik jasa itu kan tadi ada 4 kan. Yang pertama itu ada jasa atau layanan itu nggak berwujud. Terus yang kedua layanan itu nggak dapat disimpan. Terus yang ketiga itu layanan seringkali membuat partisipasi pelanggan. Dan yang keempat adalah layanan Sophie, sorry suaranya nggak kedengeran jelas. kedengeran nggak? Kedengeran. Sekarang kedengeran. Hah? Ulang. Ulang-ulang Sob. Sekarang Tadi kedengeran. Sekarang udah kedengeran. Halo. Jadi tadi kan karakteristik jasa ada 4 kan. Nah yang pertama itu jasa atau layanan gak berwujud. Jadi kelebihan dan kekurangan dari jasa atau layanan gak berwujud ini kelebihannya ya kita jadi nggak perlu tempat untuk menyimpan barang kan karena kan nggak berwujud kan. Terus kalau kekurangannya mungkin lebih ke kualitas atau layanan atau jasa ini itu dapat diketahui setelah konsumen itu membeli jasa. Terus yang karakteristik kedua itu kan layanan tidak dapat disimpan. Nah kelebihannya itu sama, jadi kita nggak perlu tempat untuk menyimpan. Tapi kalau kekurangannya ya layanannya itu yang nggak bisa kita simpan buat masa mendatang karena kan nggak bisa disimpan. Terus karakteristik yang ketiga itu layanan seringkali membutuhkan partisipasi pelanggan. Mungkin kelebihannya itu karena butuh partisipasi atau keterlibatan pelanggan, jadinya itu kita bisa nyesuaiin nih produk untuk memenuhi kebutuhan pembeli gitu. Kalau kekurangannya dari layanan yang sering kali membutuhkan partisipasi pelanggan ini ya, jadi layanan ini dapat dipersepsikan sama cara berbeda-beda gitu oleh masing-masing pelanggan, sehingga itu menciptakan masalah yang strategis dan pemasaran. Terus yang keempat, karakteristik itu banyak layanan terkait dengan pembelian produk lain. Nah, kalau karakteristik yang keempat ini jadi perusahaan jadi lebih banyak menawarkan layanan kan kayak bantuan dalam mengoperasikan, memelihara atau memperbaiki produk untuk pelanggan. Atau misalnya konsumen itu jadi nggak mesti dikirim produk yang dibeli, kalau rusak itu harus diperbaiki. Jadi karakteristik jasanya itu tuh banyak layanan terkait dengan pembelian produk lain. Kayak gitu kita. Oke, makasih Sophie jawabannya. Itu jawabannya udah benar ya yang dijelasin sama Sophie. Terus tadi ada yang kurang mungkin bahwa kalau jasa intangible itu kan jadi kesulitan dinilai ya. Karena tadi aspek penilaiannya menjadi sangat subjektif. Tergantung siapa yang memberikan jasa itu. Karena tadi kan ada tingkat partisipasinya, engagement-nya kalau di jasa itu kan erat ya, antara konsumen dengan si pemberi jasa atau produsen jasa. Karena tadi dia ada komponen people di situ, di mana people ini nggak bisa dibagi-bagi gitu, bukan mesin yang bisa memberikan menghasilkan produk dalam satu waktu bersamaan dalam jumlah banyak kan. Kalau people kan enggak, sehingga untuk jasa yang sama bisa jadi si pelayannya kan pemberi jasanya beda, sehingga penilaiannya bisa jadi berbeda gitu terhadap jasa yang sama karena people-nya si pemberi jasanya berbeda gitu. Jadi itu jasa itu nilai gitu, dan bisa jadi sangat subjektif tergantung tadi siapa yang memberikan jasa tersebut gitu. Yang bisa dilakukan oleh si pemberi jasa hanya memberikan standar, tapi bukan standar pelayanan, tapi standar mungkin yang bisa digeneralisasi, misalnya waktu. Tapi kan kalau misalnya di salon gitu ya, sama-sama dipijitnya spanya 30 menit, tapi antara yang satu dengan yang lain kan bisa jadi hasil pijitannya beda, sehingga kepuasannya juga beda
gitu. Itu yang jasa itu kekurangannya tuh di situ. Bukan kekurangan sih ya, ya tantangannya di situ, bahwa jasa itu sulit untuk dinilai karena tadi engagement-nya antara si konsumen dengan si pemberi jasa itu tinggi, atau ada komponen people tadi ya di situ. Gitu, itu tambahan dari saya. Selebihnya tadi udah benar yang dijelasin oleh Sophie. Terima kasih Bu Destria. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Menurut pertanyaannya, halo Nabila, ada nggak? Iya Dewi ada. Ya. Nah, Nabila kan tadi nanya, menurut kalian mengapa ISO penting bagi perusahaan dan apa manfaat jika perusahaan sudah memiliki ISO? Kan ISO itu kan kita kan lebih kenal dengan pengukuran mutu organisasi kan. Jadi kalau misalnya CEO itu ISO itu emang kayak memegang peran penting gitu loh dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global, dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Jadi kalau perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO itu kayak akan memiliki kemungkinan untuk memenangkan kompetisi pasar, karena kan disebabkan oleh jaminan kualitas dari produk dan jasa yang ditawarkannya itu udah terpercaya kualitasnya kayak gitu. Terus manfaat lainnya juga misalnya kayak perusahaan terdaftar pada lembaga sertifikasi dan audit secara periodik. Terus yang kedua, pelanggan akan mudah mencari pemasok yang bersertifikat ISO, yang berarti terbuka kesempatan pasar baru. Yang ketiga, terjadi perubahan positif dalam budaya mutu bagi dan organisasi perusahaan karena terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO. Terus sebagai acuan kerja sehingga karyawan bisa bekerja tanpa kesalahan atau dengan kesalahan yang minimal. Terus sebagai bukti pelaksanaan sistem dan keperluan untuk telusur jika terjadinya kesalahan. Jadi ISO itu kayak penting banget sih kayak untuk kepercayaan konsumen terhadap mutu dari produk perusahaannya tersebut. Terus perusahaan juga bisa mempertahankan pangsa pasarnya gitu loh. Jadi kesempatan untuk memasuki pasar yang lebih luas itu lebih luas gitu. Gitu Nabila. Lebih ke konsumen ini ya, kalau tuh kepercayaan publik bahwa memang sudah dilakukan audit terhadap perusahaan tersebut gitu. Audit yang dilakukan oleh eksternal. Ini kan ISO kan eksternal ya. Penilaiannya kan ada aspek-aspek penilaian yang dilakukan oleh asesor eksternal gitu. Sehingga ini akan meningkatkan kepercayaan publik, siapapun ya, stakeholder, bisa konsumen, bisa investor, bisa masyarakat sosial gitu, bahwa memang dia sudah mengikuti standar-standar yang memang ditetapkan gitu. Terima kasih Dewi dan Destria. Terima kasih Destria tambahannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Selanjutnya pertanyaan dari Indah. Indah ada nggak? Ada. Contoh perusahaan apa sih yang mengejar strategi diferensiasi? Contohnya mungkin kayak Indomie kali ya, dia ngelakuin strategi diferensiasi itu buat sebagai pendorong perusahaan itu sendiri gitu, dalam pasar yang menjadi sasarannya gitu. Cara yang dilakukannya itu dia kayak fokus dengan diferensiasi cita rasanya. Misalkan dia tuh kayak nawarin inovasi rasa yang beragam, misalnya kayak menginovasikan rasa makanan Indonesia gitu dalam bentuk instan kayak gitu. Indah. Iya. Jadi kayak mie goreng Aceh yang gitu-gitu ya? Iya. Oh iya, makasih Sophie. Sama-sama. Oke teman-teman,
pertanyaan Nabila, Nindita, dan Indah sudah terjawab. Kita buka Ini yang sesi. diferensiasi apa? Sorry, tadi saya agak skip. Oh ya, Indah, Bu. Yang ini yang strategi diferensiasi, contohnya apa? Halo. Contohnya tadi kayak Indomie. Dia nggak melakukan strategi diferensiasi dengan tujuan tuh perusahaan dengan tujuan sebagai pendorong biar sanggup gitu menemukan keunikan diri. Untuk strategi diferensiasinya Indomie apa? Kayak menciptakan cita rasa yang beragam. Kayak misalkan kayak dia menginovasikan rasa makanan Indonesia itu dalam bentuk gitu. Ya, bisa sih. Tapi kalau Indomie mungkin diferensiasi kurang begitu ketara ya. Karena yang lain juga rasanya kan beragam kan. Ada maksudnya produk-produk mie yang lain juga punya cita rasa yang beragam. Tapi mungkin paling banyak memang Indomie ya. Maksudnya dari bulgogi, terus cabai hijau, sate, rendang, dan lain semuanya ada di situ. Yang paling kelihatan tuh misalnya strategi diferensiasi toko roti ya. Toko roti kalau dulu itu mungkin toko roti biasa aja ya, nggak memperlihatkan ovennya, nggak memperlihatkan. Jadi ovennya itu ditaruh di dalam kan kalau toko roti. Tapi kalau sekarang kayak roti O, roti boy itu dia sengaja kan naruh oven di luar. Yang kalau misalnya kamu lewatin toko roti itu baunya tuh langsung kecium terus kamu jadi ngiler pengen beli. Nah itu contoh strategi diferensiasinya si roti O sama roti boy gitu. Ketika dia maksudnya menjual yang membuat dia beda dengan roti-roti yang lain tuh di situ gitu. Sama juga kayak makanan-makanan sekarang yang dia sistemnya tuh self service ya. Self service maksudnya kalian ngolah sendiri, ngambil sendiri, masak sendiri. Kalau dulu restoran-restoran kan menunya umum ya, maksudnya kamu dimasakin tinggal makan gitu. Tinggal pesan menu terus nunggu makan. Kalau sekarang bisa masak sendiri. Terus diferensiasi yang berikutnya tadi si Dell. Dell itu kamu bisa beli dengan sistem yang customized. Jadi antara misalnya buat kamu yang gamer nih, pasti kan laptopnya beda ya speknya sama yang usual user gitu kayak saya yang cuma ngetik di Word, di Excel, di PowerPoint cuma buat ngolah data gitu. Enggak yang grafisnya tuh biasa aja gitu. Tapi kalau gamer kan mereka butuh grafis yang atau misalnya video editor, konten editor itu butuh grafis yang bagus. Nah, speknya kan pasti akan beda. Nah, kalau di Dell itu mereka bisa request spek sesuai dengan kebutuhan. Gitu itu contoh diferensiasi. Gitu. Oke, udah 3 pertanyaan lagi. Ya, makasih Bu Destria. Ada yang mau bertanya lagi? Dinda Ada dong. Dinda. Dinda, Sob. Dinda nanya apa? Bagaimana sih cara tolak ukur dari TKM dan berapa lama waktu untuk mengukur TKM itu? Jelas nggak, Sob? Bagaimana cara tolak ukur bagi TKM? Bagaimana cara tolak ukur dari TKM dan berapa lama waktu untuk mengukur TKM tersebut? Oke, Dinda. Terima kasih. Lydia mau nanya. Nanya apa, Lydia? Saya mau nanya, tadi kan kalian ada bahas tentang logistik ya. Menurut kalian itu apa saja yang menjadi kendala atau hambatan umum pada aktivitas logistik di Indonesia?
yang menjadi kendala? Atau hambatan umum yang terjadi pada aktivitas logistik di Indonesia? Iya. Jelas nggak, Sob? Ada yang mau bertanya lagi? Kevin dong mau nanya. Iya, Kevin nanya apa? Kedengeran ya? Iya, kedengeran. Kevin mau nanya. Tadi kan di PPT kalian ada untuk mengukur TQM itu ada metode benchmarking. Nah, menurut kelompok kalian itu metode benchmarking ini cocok nggak sih untuk semua sektor usaha? Sama bisa nggak kelompok memaparkan satu contoh kasus perusahaan yang memakai metode benchmarking ini? Terima kasih. Oke, Kevin. Oke, teman-teman, terima kasih yang bertanya. Pertanyaannya kita close ya, teman-teman. Izinkan saya dan Sophie untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Diketik pertanyaannya mana? Iya, ini lagi diketik.
Kalau saya mau jawab pertanyaan dari Lydia. Lydianya ada? Ada. Ada. Lydia tadi nanya ya, menurut kalian apa saja yang menjadi kendala yang terjadi pada aktivitas logistik di Indonesia? Aktivitas logistik di Indonesia kan berkaitan banget sama pengiriman barang kan, pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kita udah tahu nih kalau Indonesia itu kan punya berbagai macam pulau yang dipisahkan oleh lautan ya kan. Nah, jadi di sini permasalahan utamanya yang pertama itu adalah konektivitas maritim di Indonesia. Kenapa begitu? Karena kayak konektivitas maritimnya tuh kayak belum memadai, lihat kayak misalnya infrastrukturnya. Misalnya nih kita mau ngirim barang contohnya dari Jakarta ke Sulawesi. Nah, itu tuh kita tuh harus kirim barang dulu, misalnya transit dulu ke Surabaya. Kita dari Surabaya baru ke pelabuhan tuh yang ada di Surabaya, baru ke Sulawesi. Nah, contoh kayak gini tuh bisa kayak memakan waktu juga, memakan biaya juga. Jadi lama gitu. Jadi infrastrukturnya juga di sana kayak mau ngirim dari Jakarta ke Sulawesi tuh Sulawesinya tuh infrastrukturnya tuh kayak belum memadai kayak Iya, betul ya yang dijelasin sama Dewi itu karena letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, sementara kita belum tol dalam lautnya kan belum berfungsi dengan sempurna ya. Jadi secara infrastruktur itu menyulitkan gitu untuk melakukan distribusi antar kota di mana tadi terpisah oleh laut. Kemudian kontur tanahnya juga yang mungkin belum semuanya ada jalan jalan aspal. Terus mungkin ada beberapa wilayah yang dia rawan longsor, rawan terjadi bencana alam. Jadi itu yang menjadi kendala sih untuk aktivitas logistik di Indonesia. Oke, Lydia. Bagaimana Lydia? Harapannya? Iya, berarti kalau yang mengalami banyak kendala tuh paling umum di moda transportasi laut ya, Wi? Iya. Iya, terima kasih kelompok, terima kasih Bu Des. Ya, oke. Ya, terima Lydia. Itu mengapa kabinet Jokowi ini lebih fokus ke infrastruktur. Jadi yang lain di nomor sekian kan dulu, tapi infrastruktur nomor 1 gitu. Karena kalau misalnya kita mau mendatangkan investor pun mereka akan melihat bagaimana infrastruktur di Indonesia gitu. Akses konektibilitas antar kota gimana, kemudian ketersediaan listrik dan fasilitas publik itu gimana, kayak gitu. Jadi bukan hanya mempengaruhi aktivitas logistik di dalam negeri, tapi juga bagaimana menarik investor luar negeri untuk tertarik melakukan investasi di Indonesia, salah satunya ini dengan melakukan perbaikan dari sisi infrastruktur gitu. Karena kan mereka juga harus memastikan bahwa produk mereka, barang-barang mereka itu terdistribusi dengan baik gitu ketika mereka memasarkan produknya di Indonesia. Gitu. Cuma kalau di Indonesia kan masih banyak sarana transportasinya masih terbatas ya. Nggak kayak di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri kan kita ada kayak di Jepang itu ada Shinkansen, terus ada subway, ada waterway di beberapa negara, terus ada tol dalam laut di Korea ya. Nah, kalau di Indonesia kan kita masih terbatas, sehingga pilihan moda transportasinya pun jadinya terbatas gitu. Itu yang membuat biaya transportasinya
kalau kamu belajar di manajemen operasi itu ada biaya transportasi ya. Biaya transportasinya jauh lebih mahal gitu, karena tadi nggak ada infrastruktur yang memadai untuk melakukan distribusi dengan biaya yang lebih efisien gitu, karena tadi pilihan moda transportasinya jadi lebih terbatas. Oke, terima kasih ya atas tambahannya. Selanjutnya, Sophie ingin menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Kevin ada nggak? Hadir. Metode benchmarking itu cocok nggak sih buat semua sektor usaha? Terus contohnya apa perusahaannya gitu kan? Ada Sophie, suara. Oh, halo? Aman. Kevin nanya kan, metode cocok nggak sih buat usaha? Terus contohnya apa? Contoh perusahaannya? Kalau menurut kelompok kami Kevin, ya cocok karena kan tujuan dari benchmarking yang dilakukan perusahaan itu sendiri kan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Misalkan dengan memperbaiki kinerja usahanya, terus dengan meningkatkan produktivitasnya, memperbaiki mutu produknya, dan pelayanannya. Kayak gitu, terus apa, dengan menggunakan, jadi caranya itu yaitu dengan menggunakan kayak kinerja pesaing utama atau perusahaan lainnya itu sebagai pembanding gitu. Contoh perusahaannya itu mungkin kayak ya Mahathir ya, kan dia kan sebagai pelopor motor pertama di Indonesia. Nah, karena produknya sangat populer disertai kayak permintaannya yang tinggi, nggak lama kemudian Honda kayak melakukan benchmarking gitu, meluncurkan Honda Beat dengan jenis yang sama namun memiliki keunggulan yang beda kayak gitu. Benchmarking mah di semua bisa ya, maksudnya kalian kan biasa kan kalau HMJ itu ada studi banding gitu-gitu kan, itu benchmarking semua aspek bisa, maksudnya perusahaan aja gitu, pendidikan, apa namanya, layanan non-profit juga bisa melakukan benchmarking. NGO itu benchmarking kan gimana kita ngelihat best practice di tempat lain ya, apakah bisa diaplikasikan di tempat kita, kenapa di tempat mereka bisa kualitasnya sebagus itu, kan bisa di benchmark, itu dicontoh, bisa nggak diaplikasikan di unit kita kayak gitu. Jadi semuanya mah bisa untuk semua sektor kalau benchmarking. Oke deh. Terima kasih Budes. Terima kasih Sophie. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Dinda ada? Iya, Dewi. Oke, Dinda. Dinda tadi nanya bagaimana cara tolak ukur dari TQM dan berapa lama waktu untuk mengukur TQM tersebut. Kan kalau TQM itu kan kayak kegiatan atau suatu proses perbaikan secara terus-menerus kan. Sehingga tuh kayak dilakukan untuk mengevaluasi dari hasil yang sebelumnya sampai yang sekarang, sampai pencapaian yang sekarang. Jadi tolak ukurnya itu masing-masing perusahaan itu beda-beda, Din. Jadi nilai standar penilaian dari tolak ukur perusahaan itu beda-beda gitu. Nah, terus kalau misalnya berapa lama TQM untuk mengukur TQM ini, kayak kan namanya juga kayak proses perbaikan ya secara terus-menerus. Berarti waktunya itu berkesinambungan, Din. Kayak itu tuh bakal ada terus bakal ada gitu loh, bakal berkesinambungan selama perusahaan menerapkan TQM itu. Gitu, Din. Ngerti nggak? Dinda. Ngerti, makasih Dewi. Ya, kalau misalnya ada yang pernah dengar Kaizen ya, Kaizen itu istilah di Jepang ya, continuous improvement untuk
penerapan just in time. Jadi kalau salah satu prinsip just in time itu adalah Kaizen atau continuous improvement. Jadi mereka itu untuk ketika fokus kepada kualitas itu nggak berhenti di situ, tapi mereka terus melakukan perbaikan gitu. Jadi kayak itu diaplikasikan untuk diri sendiri juga bisa. Misalnya kita nggak pernah cukup nih, udah belajar bahasa Inggris, TOEFL udah 500, cukup segitu enggak. Belajar terus gitu sampai memang skill bahasa kita sudah lebih baik, kalau perlu belajar bahasa yang lain kayak gitu. Jadi perusahaan juga kayak gitu, ketika dia sudah menurut mereka ini sudah sesuai dengan target, itu mereka pasti akan menaikkan targetnya lagi ke depan. Sehingga mereka otomatis akan menaikkan standar kualitas mereka juga, sehingga target yang diinginkan juga tercapai gitu. Berapa lama waktu yang nggak ada batas waktunya ya. Kalau TKM ini sama kayak manusia itu belajar kan terus-menerus. TKM juga mereka fokus kepada kualitas terus-menerus. Kalau enggak, nanti mereka akan kalah saing dengan kompetitor gitu. Karena kompetitor kan juga memberikan kualitas produk yang berkualitas juga. Yang membedakan apa nih dengan kompetitor gitu. Terus tadi tolak ukur dari TKM apa? Tolak ukur TKM tadi siapa yang jelasin? Saya, Bu. Apa? Jadi kalau menurut saya tidak ada standar penilaian yang sama terhadap perusahaan yang lain. Jadi tolak ukur perusahaan satu sama perusahaannya lain itu beda-beda, Bu, tolak ukurnya. Ada sebenarnya tolak ukurnya. Ada yang tahu? Ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya tuh apa? Nggak ada yang tahu nih tolak ukurnya? Itu ya Bu, kepuasan pelanggan atau ukur? Iya. Tolak ukur TKM itu kepuasan pelanggan. Ketika kita sudah memberikan produk yang terbaik, kualitas terbaik, itu yang yang kita tahu itu sudah terbaik, tahu dari mana? Dari pelanggan yang puas tadi gitu. Kita mungkin sudah, menurut kita itu sudah, produk itu sudah bagus gitu. Kita create produk yang high tech misalnya, tapi ternyata nggak user friendly. Ada kan produk-produk kayak gitu, produk-produk teknologi biasa. Produk itu tuh udah high tech banget gitu, tapi nggak user friendly. Konsumen puas nggak? Enggak. Dan kalau menurut standar kualitas itu tidak sesuai dengan tidak memenuhi kualitas karena tidak sesuai dengan keinginan gitu. Situ aja bahwa aspeknya itu nggak cuma menghasilkan fungsi yang baik, tapi juga mudah digunakan, kemudian harganya terjangkau, kemudian fleksibilitas, kecepatan pengiriman. Jadi konsumen itu kan banyak maunya. Nah, tahu tolak ukur bahwa TKM itu berjalan dengan baik ketika semua aspek tadi dinilai baik oleh konsumen, sehingga konsumen puas gitu. Kepuasan konsumen efeknya kemana? Ke sales. Terus kemana lagi? Ke loyalitas. Kalau misalnya konsumen udah loyal, dia nggak cuma beli produk itu aja, tapi dia juga akan beli produk lini yang lain. Kayak Apple misalnya, kamu udah puas sama iPhone, kamu mungkin akan coba yang lain. Coba iPad-nya, coba MacBook-nya, coba smartwatch-nya. Kemudian kamu akan merekomendasikan ke orang lain, iya ini Apple bagus loh, user friendly, kemudian reliabilitas produknya bagus, kemudian service centernya memuaskan, terus kamu juga akan melakukan repeat purchase gitu. Jadi efek dari kepuasan pelanggan tuh kemana? Tadi ke belakangnya tuh banyak, ke loyalitas. Ke loyalitas tadi dia bisa menawarkan orang lain, jadi advokat. Kemudian dia akan melakukan pembelian di lini produknya
kemudian dia akan melakukan repeat purchase gitu. Jadi intinya adalah bagaimana tolak ukur dari TKM adalah kepuasan pelanggan. Tadi siapa yang jawab? Sofi ya? Iya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditutup dari kelompok yang presentasi. Ini udah semua kan ya? Iya, Bu, udah semua. Ya, berarti udah selesai kan presentasinya? Iya. Berarti minggu depan UAS ya, Bu? Iya, minggu depan UAS. Nanti saya kasih tahu Salsa ya, apa namanya mekanisme UASnya gimana. Kan kemarin sempat mau apa namanya paper ya, tapi nanti saya cek dulu nih. Apa namanya nilai-nilai UTS yang kemarin. Oke, mungkin bisa ditutup dari kelompok yang presentasi. Oke, Bu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok. Terima kasih Bu Desria.